Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kapal KM Umsini milik PT Pelni tujuan Surabaya Jakarta terbakar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari, di mana akibatnya ribuan penumpang terlantar di terminal hingga belum makan dan berharap mendapat kepastian keberangkatan. Suasana panik ribuan penumpang kapal motor Umsini milik PT Pelni tujuan Surabaya Jakarta yang terbakar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Kepulan asap muncul pertama kali dari dek atas saat kapal akan berangkat. KM Umsini dijadwalkan akan bertolak dari Pelabuhan Makassar pada jam 5 dini hari menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sebelum kebakaran terjadi, kapal sempat mengalami mati lampu. Ribuan penumpang kapal laut kini terlantar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah mau berangkat ya. 30 menit sudah mau berangkat, tapi katanya sudah pindah. Tiba-tiba semuanya langsung mati lampu dua kali. Lampunya langsung mati lampu. Terpukul mati sama asap. Dan kami menambahkan lagi sekitar 2 kapal lagi untuk menambah jumlah tenaga untuk pemadaman. Itu untuk penumpang kami menyiapkan ini terminal untuk mereka stay di sini sampai dengan adanya itu suatu lebih lanjut, misalnya kapal apa yang mereka pakai nanti untuk meneruskan perjalanan. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui. PT Pelni selaku pemilik kapal motor Umsini belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah rumah di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada malam tadi. Seorang wanita parubaya penghuni rumah tewas terjebak di dalam rumah. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi wanita parubaya penghuni rumah semi permanen yang ludes terbakar pada Sabtu malam. Jasad korban dievakuasi setelah upaya pemadaman oleh warga dengan alat seadanya. Korban diketahui tinggal sendiri di rumah tersebut saat kebakaran terjadi. Dugaan sementara kebakaran berasal dari api lilin yang terjatuh dan membakar bangunan semi permanen tempat tinggal korban. Pemirsa, sejumlah daerah serentak menggelar aksi bela Palestina mengutuk serangan Israel ke Palestina. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, ribuan massa berkumpul menggelar aksi sekaligus menggalang donasi bantuan untuk rakyat Palestina. Ribuan masyarakat menggelar aksi damai bela Palestina di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan pagi tadi. Massa berdatangan sejak pukul 6 pagi dan makin ramai menjelang siang. Selain mengutuk serangan keji Israel terhadap Palestina, warga juga menggalang donasi bantuan untuk rakyat Palestina. Aksi bela Palestina juga digelar di kota Medan pagi tadi. Ribuan warga melakukan long march sejauh 3 km menyerukan penghentian genosida Israel terhadap rakyat Palestina. Long march digelar mulai dari Masjid Raya Medan, melintasi Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Juanda Medan. Sementara itu di Kota Padang, Sumatera Barat, masyarakat dan massa mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Sumatera Barat juga menggelar aksi bela Palestina di depan Masjid Raya Sumbar pagi tadi. Massa mengajak semua pihak bersatu menyerukan penolakan genosida Zionis Israel terhadap Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini sebanyak 300 koper milik jemaah calon haji asal Sumeneb, Madura diamankan oleh petugas Bea Cukai Juanda di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Ratusan koper milik jemaah calon haji ini membawa rokok dalam jumlah yang besar. Ribuan bungkus rokok berbagai merek diamankan dari koper jemaah calon haji kloter 98 dan 99 asal Sumeneb, Madura di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Temuan ribuan bungkus rokok dari 300 koper ini sempat membuat proses penerimaan jemaah haji di embarkasi Surabaya molor beberapa jam.
Sesuai aturan, jamaah calon haji hanya diizinkan membawa rokok sebanyak 2 slop rokok atau 20 pak rokok. Selebihnya rokok bakal disita karena menyalahi aturan. Sebelumnya, kloter 44 asal Surabaya juga kedapatan membawa alat penanak nasi dan alat pemanas air, yakni sebanyak 130 buah. Ya, satu untuk kepentingan jamaah, yang kedua tidak melebihi ketentuan tiap orang itu 2 slop, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau lebih dari itu, maka itu menjadi evaluasi tersendiri dari teman-teman AFSEK maupun teman-teman yang menjaga lalu lintas barang yang ada di Embarkasi Surabaya ini, yang melalui X-ray itu harus dilakukan evaluasi atau pengambilan barang. Barang bawaan yang paling banyak disita adalah gunting, rokok, alat pemanas air, dan alat penanak nasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, pengobatan tradisional diakui sebagai langkah alternatif untuk menyembuhkan beragam penyakit. Seperti halnya terapi wukuf yang menggunakan 77 macam ramuan asli Papua. Lantas seperti apa terapi wukuf? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, berbagai upaya akan kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang sekitar yang memang kita sayangi. Kali ini saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk mengenal terapi wukuf. Terapi wukuf ini memiliki cara tradisional yang berbeda. Seperti apa? Yuk kita cari tahu. Nah, pemirsa, sebelum kita melakukan terapi wukuf, kita dianjurkan untuk meminum 2 minuman ramuan yang sudah disediakan. Yang ini ramuan kayu ular dan yang ini ramuan yang diracik dengan 12 ramuan. Nah, pemirsa, tadi setelah saya melakukan meminum ramuan, sekarang terlihat tadi saya sempat melakukan gerakan-gerakan yang memang sudah dianjurkan. Nah, setelah itu saya akan masuk ke ruangan yang memang ini tempat terapi wukufnya yang akan nanti kita lakukan bersama-sama. Setelah terapi wukuf, kami menjalani terapi paru-paru menggunakan garam gunung. Dan ini subhanallah dapat membantu banyak orang, dapat memberi kesegaran tubuh terhadap orang-orang yang mungkin kualitas kesehatannya kurang prima, maka dengan terapi ini jadi prima. Manfaatnya adalah tubuh badan jadi segar, kualitas tidur jadi bagus, ya, tubuh badan jadi ringan. Kalau kepala yang suka pening-pening, pusing-pusing, kalau terapi ini sudah segar. Nah, pemirsa, tadi saya sudah mengikuti beberapa rangkaian dari terapi wukuf dan seusai saya mengikuti terapi wukuf, ini rasanya badan terasa ringan, kemudian juga pernapasan lega, pikiran juga enteng, dan semoga dengan terapi ini tubuh Anda akan jauh lebih baik, lebih sehat, dan juga sembuh dari berbagai penyakit. Dari Bekasi, Irfan Hardiansah, Guntur Julkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, lapak hewan kurban dadakan makin menjamur di sepanjang jalan kota Jakarta. Salah satunya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Harga hewan kurban pun bervariasi. Lalu apa saja hal yang harus diperhatikan saat memilih hewan kurban? Berikut laporan Ayu Pratiwi untuk Anda. Ya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah lapak penjualan hewan kurban sudah mudah ditemukan. Salah satu di tempat saya melaporkan yaitu di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Sejumlah lapak penjualan hewan kurban sudah berjajaran di sepanjang jalan. Para pedagang mengaku mereka sudah mulai berjualan dari H-10. Tak sedikit pembeli yang berdatangan sejak pagi hari, baik yang melakukan transaksi ataupun hanya sekedar melihat-lihat. Berbagai jenis hewan kurban dijual, mulai dari harga 2 juta hingga 12 juta rupiah. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Di antaranya memastikan hewan kurban sehat dan tidak cacat, kemudian dipastikan tidak adanya cairan dari hidung, mata, dan juga telinga dari hewan yang Anda pilih, serta dipastikan juga tidak ada kutu dari bulu hewan kurban yang Anda pilih. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sutrisno, iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk menggerek penjualan, sebuah lapak hewan kurban di Tangerang Selatan, Banten mengadakan promo beli 4 ekor sapi bisa dapat 1 ekor kambing. Sepekan jelang perayaan Idul Adha, 500 ekor lebih sapi kurban laku terjual. Sepekan jelang perayaan Idul Adha, lapak kurban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten mengadakan promo yakni beli 4 ekor sapi gratis 1 ekor kambing. Tak hanya itu, para pembeli kurban juga mendapatkan 3 kupon undian berhadiah di setiap pembelian sapi. Bahkan hingga sepekan mendekati perayaan Idul Adha, 500 ekor sapi sudah laku terjual mulai dari harga 20 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Di lapak ini juga setiap pembelian sapi gratis biaya perawatan serta ongkos kirim sepulau Jawa. Setiap sapi yang dijual juga telah diperiksa kesehatannya. Ya itu tadi, karena pelayanannya dari Sapipedia itu sangat baik sekali. Selain harganya juga murah, promo-promonya banyak, hadiah-hadiahnya juga banyak sekali. Ya alhamdulillah, mungkin ya karena rezeki ya Mas ya. Kedua mungkin karena promo-promo saya, karena di sini beli 4 ekor sapi gratis 1 ekor kambing, beli 10 ekor sapi gratis 3 kambing, dan juga setiap pembelian sapi mendapatkan 3 lembar kupon berhadiah yang nantinya akan kami undi setelah Idul Adha. Hadiah utamanya ada AC 2 PK, kulkas, sepeda listrik dan lain-lain. Totalnya puluhan juta rupiah. Sementara itu di lapak Sapipedia milik Teguh Toko ini, sapi kurban yang paling diminati yakni jenis ekonomis dengan harga di bawah 30 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Komodo Travel Mart yang kelima kembali digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam ajang ini investor juga ditawarkan untuk berinvestasi di kawasan wisata baru Parapuar. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo secara resmi membuka Komodo Travel Mart kelima tahun 2024 yang digelar di Hotel Tartana Labuan Bajo dan ITDC Golomori. Digelar dari tanggal 6 hingga 9 Juni 2024, event ini menjadi ajang pameran produk dan paket wisata yang ada di Provinsi NTT. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo mengundang para investor untuk berinvestasi di kawasan Parapuar, Labuan Bajo. Untuk di Labuan Bajo sendiri, kita punya kawasan Parapuar. Nah, kawasan Parapuar ini sebesar 400 hektar. Dan di zona pertamanya yang sudah clean and clear tanahnya dan sudah berstatus KPL itu kurang lebih sekitar 129 hektar. Kalau ada yang ingin berminat, nah, saya undang Pak Frans berdiri sebentar, Pak Frans, dan beliau punya semua informasinya. Angela juga menantang Pemkab Manggarai Barat untuk bisa merealisasikan kunjungan ke Labuan Bajo melebihi target 500.000 kunjungan di tahun 2024. Tercatat di tahun 2023, lebih dari 400.000 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, naik sekitar 60% dari tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antoknoni, iNews melaporkan. Pemirsa, menawarkan banyak keunggulan perusahaan telekomunikasi terkemuka tanah air. XL Axiata meluncurkan paket baru. Salah satu keunggulan paket bernama Bebas Puas yang ada di pasaran yaitu akumulasi kuota dan masa aktif. Perusahaan telekomunikasi terkemuka Indonesia XL Axiata meluncurkan paket kuota data baru bernama Bebas Puas. Paket dengan beragam keunggulan untuk pelanggan setia XL prabayar agar tetap terkoneksi dengan layanan telekomunikasi dan internet. Keunggulan paket internet Bebas Puas ini adalah tawaran fleksibilitas tinggi kepada pelanggan untuk memilih paket yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan cara baru ini, pelanggan bisa bebas memilih paket total 30 GB per bulan dengan harga mulai dari Rp3.000 per hari. Puas bebas itu artinya pelanggan bisa memilih paket sesuai dengan isi kantongnya masing-masing. Sementara puas itu terkait dengan fitur-fitur yang ada di paket ini, yaitu kuota dan masa aktif paket itu selalu terakumulasi. Jadi oleh karena itu ini yang mendasari kita mengeluarkan paket XL bebas.
untuk sebagai fleksibilitas ya dalam membeli paket internet. Paket yang sekarang sudah tersedia di aplikasi MyXL, toko daring, dan pulsa memiliki kuota yang berlaku selama 24 jam terhitung saat pembelian. Bonus melimpah berupa kuota dengan beragam pilihan seperti kuota utama, kuota malam, hingga kuota khusus untuk bermedsos. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.